Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Damai Kristus menyertai kita semua. Mari kita mengawali hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, mencari musuh itu gampang. Kita tinggal beraksi dengan menyakiti orang lain, maka orang itu mungkin akan memusuhi kita. Atau kita bereaksi dengan dendam pada orang yang menghujat kita, maka dia menjadi musuh kita. Kalau seperti ini, hidup akan selalu dinaungi kegelapan. Tidak ada kedamaian, kemana-mana merasa terancam. Ketika bekerja pun tidak mampu bekerja dengan tenang. Bahkan tidur pun cukup terganggu. Mencari musuh itu gampang, tetapi menyiksa seumur hidup kita. Tujuan hidup salah satunya adalah memperjuangkan pertemanan. Banyak orang yang dipuji ketika dengan sabar menghadapi orang yang menyakitinya. Banyak orang-orang yang menjadi inspiratif bagi orang lain ketika dia mampu memaafkan orang yang menyakitinya.
ketika Dia dengan lapang hati mengampuni mereka yang telah mengkhianatinya. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini memerintahkan para pengikutnya untuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh berarti tidak dendam. Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah bagi mereka. Secara rinci Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk satu, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Yang kedua, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Dan yang ketiga, berdoalah bagi mereka yang mencaci kalian. Perintah Tuhan ini memang sulit, sangat berat. Tetapi dalam sejarah gereja, sudah banyak orang yang dimuliakan karena sikap yang memaafkan, sikap yang mengampuni, yaitu para martir yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan mereka berani mengorbankan nyawanya pertama-tama demi Tuhan. Dan tentu juga mereka adalah orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka membalas kejahatan dengan kasih. Kita harus menjalankan perintah Tuhan ini. Kasihilah musuhmu. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak Allah yang maha tinggi. Dan yang kedua, supaya kita seperti Allah Bapa murah hati adanya. Kita semua pengikut Tuhan dipanggil untuk mengasihi dan diperintahkan untuk menyebarkan kasih di dunia ini, sehingga dengan usaha kita terjadi kedamaian di dunia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius bab 23 ayat 8, kamu semua adalah saudara. Jadi, karena kita adalah saudara, tidak ada permusuhan di antara kita, tidak ada kebencian. Yang ada adalah perdamaian dan saling mengasihi. Ada beberapa ayat suci yang dapat kita kutip di sini yang menggambarkan tentang kasih. Santo Paulus mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia bab 5 ayat 14. Santo Yohanes mengatakan, barang siapa mengasihi saudara atau saudarinya, dia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci sesamanya, dia berada dalam kegelapan. 1 Yohanes bab 2 ayat 10 sampai ayat 11. Kita tahu bahwa kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. 1 Yohanes bab 3 ayat 14. Barang siapa tidak mengasihi saudara atau saudarinya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Semoga permenungan hari ini berguna untuk kita dalam membangun kasih bagi orang-orang di sekitar kita, karena mereka adalah saudara kita, mereka adalah sesama bagi kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh usaha dan niat-niat Anda sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.